Kebijakan pemerintah melalui Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang mutu pendidikan tinggi, yang salah satunya adalah menerapkan jumlah SKS dari sebelumnya 36 SKS menjadi 54 SKS untuk jenjang strata 2, S2, disikapi manajemen Universitas PGRI Palembang melalui program Pascasarjana dengan langsung melaksanakan penerapannya. Namun di sisi lain, konsisten mengiring mahasiswa lulus tepat waktu juga menjadi hal utama. Dulu 36 SKS selesai dengan 18 bulan. Sekarang 54 SKS kita terapkan namun kita tetap melaksanakan itu. Penerapan strategi akan kita lakukan, dengan tidak melanggar aturan tetap 18 bulan bisa selesai mahasiswa program S2, kata Rektor UPGRIP ASOK Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MM, MSI pada acara yudisium dan pelantikan Magister Strata 2, S2, ke-45 PPS UPGRIP di Aula Haji Aidil Fitri Syah, lantai 5. Gedung Business and Science Center, Kamis, 13 Maret 2002. Menurutnya, langkah yang dilakukan berupa pendampingan sejak semester 1. Kemudian penyesuaian SKS tesis dinaikkan dari 4 SKS jadi 8 SKS. Jadi bobot tesis jauh lebih tinggi maka pendampingan diawali di semester 1 sudah dapat dosen pembimbing untuk menyelesaikan tesis. Hal ini diakui Rektor sebagai strategi pihaknya untuk mengiring mahasiswa strata 2 lulus tepat waktu. Saat sambutan, Rektor menegaskan kepada para peserta yudisium pentingnya bersyukur kepada Allah. Ia juga mengucapkan selamat kepada semua peserta yudisium yang telah menempuh serta menyelesaikan pendidikan magister di Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, UPGRIP. Perkembangan teknologi sekarang sangat pesat maka kita perlu terus mengupgrade diri. Kalau ada kesempatan lanjutkan pendidikan ke strata 3, S3. Terima kasih atas kepercayaan terhadap lembaga ini. UPGRIP tetap menjaga mutu dan kualitas. Sekarang kita di ranking 2000 dari 4.672 perguruan tinggi di dunia. Di Indonesia, sekarang posisi UPGRIP di 213. Kita terus melakukan terobosan, buka prodi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selanjutnya, sudah ditunggu-tunggu prodi pedagogik, di FKIP ada prodi PGSD, S2, yang satu-satunya di lingkungan L2 Dikti Wilayah 2. Sementara itu, lebih 60% dosen berpendidikan S3 di UPGRIP sesuai regulasi yang berkembang supaya tidak tereliminasi di dunia pendidikan, kata. Di tempat yang sama, Ketua BPHPB PGRI pada UPGRIP, Dr. Hajah Meilia Rosani, SH, MH mengatakan, penerapan kebijakan pemerintah melalui Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 tentang mutu pendidikan tinggi, yang salah satunya adalah menerapkan jumlah SKS dari sebelumnya 36 SKS menjadi 54 SKS untuk jenjang strata 2, S2, akan digeber UPGRIP. Kita menyikapi dengan sangat baik. Itu nanti, Pak Rektor yang ada aturan yang mengatur pelaksanaan 54 SKS tapi tetap 3 semester harus selesai. Dengan strategi yang ada misalnya, masa libur digunakan atau dimanfaatkan agar mahasiswa bisa lulus tepat waktu, kata Hajah Meilia Rosani, yang pada kesempatan sambutan resmi kepada para peserta yudisium mengucapkan terima kasih dan selamat sudah menyelesaikan studinya. 3 semester harus selesai, itu yang kami inginkan. Sebab kalau kalian lama kuliahnya maka itu juga tidak baik buat lembaga kami karena berhubungan dengan akreditasi masing-masing prodi. Yudisium ini bukan akhir dari perjuangan, tapi awal petualangan dan peluang. Tentukan kemana arah yang akan dipilih. Selanjutnya kami harapkan kalian dapat kesuksesan di tempat masing-masing. Jika ingin menambah wawasan lagi, UPGRIP ada kerjasama dengan UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Dulu, S3 itu luar biasa namun sekarang ini biasa-biasa saja maka saya harap jika kalian mampu ayo lanjutkan ke jenjang S3 karena itu akan menyambut masa depan yang lebih baik. Tambah Hajah. Direktur Pascasarjana UPGRIP, ASOK Profesor Dr. Syaiful Edy, MSI mengucapkan selamat kepada para peserta yudisium. Apalagi di momen bulan suci Ramadan 1446H. Total peserta yudisium ke-45 ini berjumlah 157 orang dengan rincian. 20 orang dari Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, 12 orang dari Pendidikan Bahasa Inggris dan 125 orang dari Manajemen Pendidikan. Mari di momen yang sangat baik ini di bulan Ramadan, kita tidak lupa untuk bersyukur melalui hati, lisan dan perbuatan. Bersyukur atas ilmu yang diraih, tidak takabur, tidak sombong sehingga mendulang amal dan rezeki. Gunakan ilmu sebesar-besarnya untuk kebaikan orang banyak. Ini sekaligus ujian bahwa ketika diberi nikmat maka bagaimana kita bisa menahan diri untuk tidak lupa diri, untuk tidak sombong dan bersabar. Selanjutnya, infokan tentang kebaikan yang ada di UPGRIP ini. Mohon maaf jika ada pelayanan kami yang kurang dan terima kasih atas kenang-kenangannya. Tambah. Pada kesempatan ini, Direktur Pascasarjana UPGRIP juga melaporkan bahwa peserta yudisium kali ini sebanyak 157 dari 3 program studi.
Pencapaian 124 peserta dengan predikat dengan pujian. 33 peserta meraih predikat sangat memuaskan. Rata-rata IPK 3,88, 3,87 dan 3,89 dari 3 program studi dengan IPK tertinggi 4,0, ujarnya. Perwakilan peserta Yudisium Haji Awaludin, SPD, MSI, MPD yang juga sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Sumsel mengucapkan terima kasih kepada para dosen dan pengelola yang telah membimbing sehingga mereka semua dapat menyelesaikan studi S2 dengan baik dan lancar. Mewakili peserta Yudisium, kami sangat merasakan para dosen, para pengelola mengajarkan kami satu hal, dengan kiasan bahwa mahasiswa S2 harus paham, kapan memakai sepatu, kapan memakai bakia atau sandal. Bahwa filosofi tersebut artinya bahwa dengan berbagai latar belakang mahasiswa baik itu pejabat, kepala sekolah, maupun guru jika dalam perkuliahan semua sama menjadi sebagai mahasiswa. Mewakili para peserta Yudisium kami akan terus menjaga nama baik pribadi maupun alma mater, ujar. Naskah pelantikan nomor 0225-PPS.U/2025 pada hari ini, Kamis 13 Maret 2025, saya, Direktur Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, sejumlah 157 orang yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang nomor 0125-PPS-UPGRI-2025 tanggal 10 Februari 2025 tentang Yudisium ke-45 mahasiswa strata 2 atau S2 program Pascasarjana Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang tahun akademik 2024-2025. Secara resmi saya lantik sebagai penyandang gelar Magister Pendidikan atau MPD beserta segala hak, wewenang dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara sehingga benar-benar menjadi manusia Indonesia yang berilmu, beramal, bertakwa, serta berguna bagi nusa dan bangsa. Palembang, 13 Maret 2025, Direktur Program Pascasarjana Universitas Palembang, Asosiat Profesor Dr. Saiful MSI, segera ditandatangani. 01-23-PPS-2025 tentang Yudisium ke-45 mahasiswa strata 2 program Pascasarjana Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang tahun akademik 2024-2025 menimang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1 Yudisium ke-45 program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 bertempat di Aula Haji Aidil Fitrisah, Gedung Business and Science Center, lantai 5, Universitas PGRI Palembang. Kedua, mengesahkan nama-nama dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang tahun akademik 2024-2025 berhak mengikuti Yudisium dan kepadanya berhak menyandang gelar Magister Pendidikan MPD beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut sesuai dengan bidang keilmuannya. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelaksanaan Yudisium dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat keperluan
dalam penetapan ini akan dibuka dan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palembang pada tanggal 10 Februari 2025, Direktur Asosiat Profesor Dr. Saiful Edi MSI ditandatangani. Kami sayang serta mencintai Ketua Program Studi Bahasa Inggris, Ketua Program Studi Bahasa Indonesia, dan Ketua Program Studi Magister Pendidikan, para dosen dan staf sivitas akademika Universitas Negeri Palembang di lingkungan Pasca Sarjana Universitas Negeri Palembang. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua. Di bulan suci, bulan Ramadan yang penuh berkah, kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukurillah pada hari yang berbahagia ini kita dapat menghadiri dan mengikuti yudisium dan pelantikan Magister Serata Luar ke-45 Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Palembang. Salawat beriring salam mari selalu kita junjungkan kepada Nabi yang akhir, Nabi yang membawa manusia dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kegelapan, kepada alam terang menderang berkah dari Allah SWT, Nabi Muhammad SAW, serta seluruh keluarga sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan sambutan, terlebih dahulu saya mohon izin kepada teman-teman semua senasib seperjuangan, para judisiawan dan judisiawati, untuk menjadi penyambung lidah dari saudara semua menyampaikan sambutan mewakili yang di yudisium pada hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan akan mewakili pikiran bagi semua. Namun demikian, apabila seadanya apa yang saya sampaikan belum mewakili bagi sekalian, saya merapatkan 10 jari mohon maaf yang setulus-tulusnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang pertama, tidak ada kata paling indah selain ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas bimbingan, atas ilmu yang telah diberikan, atas kemudahan yang diberikan oleh sivitas akademika Universitas Negeri Palembang, khususnya pada program pasca sarjana. Dari Bapak Ibu semua, kami mendapatkan ilmu yang berharga. Bapak Rektor dan Bapak Direktur, kami mendapatkan ilmu akademis dan non-akademis sekaligus. Para dosen mengajarkan kami, menambah ilmu kami. Tetapi di luar mengajarkan akademik, para dosen dan pengelola juga mengajarkan non-akademis, mengajarkan kami soft skill. Barangkali ungkapan lama mewakili itu semua, bahwa para dosen, para pengelola mengajarkan kami satu hal, bahwa mahasiswa S2 harus mengerti dan paham kapan memakai sepatu dan kapan pula harus memakai pakaian. Pakaian itu sendal dan masuk. Kalau hendak pergi ke mushola untuk melaksanakan ibadah sholat, maka seharusnya hanya memakai sandal atau pakaian. Tetapi kalau mengikuti acara secara resmi seperti ini, tidak boleh memakai sandal, harus menggunakan sepatu terbaik yang dimiliki. Data nama mahasiswa peserta yudisium ke-45 Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang. 1.
Andi Fanani, IPK 3,82, predikat sangat memuaskan. Jamila, IPK 3,85, sangat memuaskan. Ferry, IPK 3,78 dengan pujian. M. Sarifuddin Thoyib, 3,78 dengan pujian. Muhammad Sofwan, IPK 3,83 dengan pujian. Puji Romadona, IPK 3,85 dengan pujian. Rino Hirlianto, IPK 3,86, sangat memuaskan. Agus Purwanto, 3,93 dengan pujian. Doni Gunawan, 3,94 dengan pujian. Eka Atika, 3,88 dengan pujian. Sentor, 3,83 dengan pujian. Hermanto, IPK 3,90 dengan pujian. Nina Anggreni, IPK 3,90 dengan pujian. Lilis, IPK 3,88 dengan pujian. Elida, IPK 3,92 dengan pujian. Tri Desi Puspitasari, IPK 3,81, sangat memuaskan. Universitas PGRI Palembang. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium ke-45 program studi pendidikan bahasa Indonesia program pasca sarjana Universitas PGRI Palembang. 1. Dedi Febrianto, IPK 3,92, predikat dengan pujian. 2. Husna, IPK 3,90 dengan predikat dengan pujian. 3. Eva Nisvita Purnamasari, IPK 3,92 dengan pujian. 4. Ika Trinanda, IPK 3,86 dengan pujian. Novita Meladari, IPK 3,89 dengan pujian. Dina Nurnia, IPK 3,75, sangat memuaskan. Rusdi, IPK 3,82 dengan pujian. Rian Hidayat, IPK 3,93 dengan pujian. Daftar nama mahasiswa peserta yudisium ke-45 program studi pendidikan bahasa Inggris program pasca sarjana Universitas PGRI Palembang. 1. Emilia Purnama Dewi, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Tuki Wiranto, IPK 3,93 dengan pujian. Helen Monica, IPK 3,92 dengan pujian.
tempatan lahir Betung 11 Desember 1989, IPK 3,97 dengan ujian. Lingga Oka Akbar, IPK 3,93 dengan ujian. Daftar nama mahasiswa peserta Visum 45 Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Bahasa Sarjana Universitas PGRI Palembang. 1. Emilia Purnama Dewi, IPK 3,76, predikat sangat memuaskan. Tuki Wiranto, IPK 3,93 dengan ujian. Helen Monica, IPK 3,92 dengan ujian. Ade Dewi Dwi Devianti, IPK 3,81 sangat memuaskan. Dina Eka Widyastuti, IPK 3,93 dengan ujian. Eka Suli Suci Krisnani, tempatan lahir Betung 11 Desember 1989, IPK 3,97 dengan ujian. Lingga Oka Akbar, IPK 3,93 dengan ujian. 3,86 dengan ujian. Sri Rizky Inanda Febrianti, IPK 3,92 dengan ujian. Hoiril Amra, IPK 3,88 dengan ujian. Dia Purwanti, IPK 3,79 dengan ujian. Nining Sartika, IPK 3,86 Universitas PGRI Palembang. Daftar nama mahasiswa peserta Visium ke-45 Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Program Bahasa Sarjana Universitas PGRI Palembang. 1. Dedi Febrianto, IPK 3,92, predikat dengan ujian. 2. Husna, IPK 3,90 dengan predikat dengan ujian. 3. Eva Nisvita Dwi Purnamasari, IPK 3,92 dengan ujian. 4. Ika Twinanda, IPK 3,86 dengan ujian. Novita Melandari, IPK 3,89 dengan ujian. Dina Rupiah, IPK 3,75 sangat memuaskan. Rusdi, IPK 3,82 dengan ujian. Rian Hidayat, IPK 3,93 dengan ujian.
berupa satu unit rolling speaker aktif merek Nikon PT1502. Buka prodinya berupa satu unit TV Android 65 inch dan sound systemnya. Terima kasih. Ucapan terima kasih. 1, 2, 3. Printer kenang-kenangan berupa satu unit dispenser. Dan terakhir dari kelas umum, kenang-kenangan berupa satu unit speaker yang akan diserahkan Ibu Sumiati Satin MPD. Oke. Suci Wulan, bahasa Inggris. Bu, lihat sini Bu. Senyum dong. Eka Suli Suci Trisnani yang terkecelakaan. Selanjutnya dari Mahasiswa Sini Pak. Pendidikan Bapak, lihat sini Pak. Ahmad Berlian Aryans Lihat sini. yang IPK 4,02 dan terakhir IPK 4,6. Universitas Negeri Palembang melaju dengan mutu, 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 yes. Iya, terima kasih. Jajaran Universitas Negeri Palembang. Universitas Negeri Palembang melaju dengan mutu. Yes.